Bismillah. Baik, bisa kita mulai Bapak dan Ibu sekalian? Insya Allah bisa ya. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan salam termegah dan salam terindah dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya, nama saya Abu Asyifa. Nah, ini kita acuhkan saja judulnya ini kan tentang one day training ruqyah syariah. Nah, ini hanya slide-nya saja, jadi kita lewati saja. Insya Allah kita hari ini akan berbagi satu cabang keilmuan yang seharusnya Bapak dan Ibu seluruhnya miliki, dan ini adalah hak Ibu dan Bapak seluruhnya harus dimiliki. Baik, kita tidak asing dengan perkataan dan pernyataan bahwa tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang meninggalkan satu dakwah yang paling prioritas, yang paling utama, yaitu dakwah apa? Dakwah tauhid. Jadi Ibu dan Bapak yang berkumpul di sini, insya Allah Allah rahmati, tujuan kita adalah sama. Selain untuk yang pertama adalah watawassaw bil haq, menasihati di dalam kebenaran, watawassaw bis sabar, menasihati dalam kesabaran. Yang kedua adalah, Pak, mungkin Bapak semuanya tidak asing juga dengan peringatan dari khatib Jumat setiap hari Jumat. Khatib selalu membawakan satu ayat firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah cita-cita dan visi terbesar kita. Visi terbesar kita adalah kita mati dalam keadaan muslim. Bagaimanapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, maka insya Allah akan Allah ampuni. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya ya Pak. Sekarang Bapak dan Ibu, biasanya saya kalau memberikan materi itu dialogis, dua arah. Nah, nanti misalnya Bapak dan Ibu ingin bertanya nanti di akhir sesi, tapi dua arahnya adalah saya nanti akan tanya kepada Bapak dan Ibu, dan Bapak harus jawab. Insya Allah bisa ya, yang gampang-gampang saja, agar tidak monoton. Nah, nanti satu arah, nanti eman-eman atau sayang. Baik, tidak ada yang namanya Nabi dan Rasul meninggalkan dakwah tauhid. Dan kita harus mengulang-ulangi bagaimana kita meyakini, memaknai, dan mengenali apa itu tauhid itu sendiri. Karena begini Bapak dan Ibu, ketika, ini semisal ya Pak ya, semisal ada seorang laki-laki umur 30 tahun. Berapa tahun Bapak dan Ibu? 30 tahun. Dia tidak gila, dia akalnya lengkap, dia baligh. Dan dia memperkosa ibu kandungnya sendiri. Setelah ibu kandungnya diperkosa, ibunya dibunuh dan dicincang-cincang dagingnya. Dosanya besar apa kecil? Besar, dan itu pernah terjadi di Indonesia 2 kali. Pertanyaan saya adalah, ada tidak dosa yang lebih besar daripada perkara yang ini? Ada nggak? Dosa apa itu Pak? Dosa syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Nah, maka kesyirikan ini akan terus menghinggapi Anda, baik Anda yang sudah ngaji, baik Anda yang sudah beriman, atau Anda yang orang awam. Karena kesyirikan di dalam Islam itu terbagi menjadi dua Pak. Ada yang namanya kesyirikan kecil, dan ada syirik akbar. Syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirkul asghar dosanya lebih besar daripada berzina dengan orang tua kandung sendiri. Kalau syirkul akbar, ini bahaya. Syirkul akbar Anda bisa batal keislamannya. Dan Allah ancam kita dengan surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa syirik. Perhatikan Bapak dan Ibu, Allah tidak ampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa kecuali dari dosa syirik tersebut. Imam Ibnu Katsir mengatakan apa dalam tafsirnya? Barang siapa di antara kita, nauzubillah min dzalik juga ya, ketika kita membawa dosa-dosa besar, tetapi kita belum pernah mentaubatinya dan Allah sudah wafatkan kita. Misalnya ada seseorang yang berzina kemaluan. Misalnya ada orang yang meminum minuman beralkohol, minuman khamar. Tapi itu dosa besar Pak. Tapi dia belum pernah bertobat dari dosa itu dan dia sudah diwafatkan. Allah masih bisa tidak azab dia. Caranya yang pertama, dia memiliki amal yang soleh, yang panjang, lebih panjang umurnya daripada umur dia di dunia. Yang kedua,
Dia memiliki apa? Sedekah jariah yang terus mengalir. Yang ketiga apa? Ada anak yang soleh dan solehah yang bisa menangguhkan dosa-dosanya. Tetapi ini masalah kita seluruhnya. Syirik, kalau orang itu sudah pernah melakukan kesyirikan dan dia belum pernah mentaubatinya, maka tidak akan ada lagi ampunan baginya, dan Allah ancam finnari jahannam khalidina fiha abada. Neraka jahanam adalah neraka yang tidak ada sedikit pun nikmat di dalamnya. Cahaya itu nikmat, Pak. Warna itu nikmat, Ibu dan Bapak. Ya, warna itu nikmat nggak? Kalau kita masih bisa melihat tapi nggak bisa melihat warna, gimana rasanya? Nggak enak. Nah, maka di neraka jahanam adalah neraka yang tidak seperti neraka yang lainnya. Di neraka sahor itu nerakanya menyala-nyala, itu masih ada nikmat. Bapak masih bisa melihat nyala api, tapi mau Pak sana Pak? Nauzubillah min syarri dzalik. Jangan mau. Lalu apa yang ada di dalam neraka jahanam? Neraka jahanam itu langitnya berwarna hitam, apinya berwarna hitam, lantainya berwarna hitam, yang terbuat seperti halnya aspal, asfali, yang paling bawah, paling dasar. Nah, sekarang begini Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan dulu sebelum kita masuk ke slide. Kesyirikan di dalam Islam terbagi menjadi dua, syirkul akbar dan syirkul asghar. Masalahnya lagi, iblis laknatullah alaih adalah makhluk yang paling cerdas. Dia paham Al-Quran, Pak, paham. Jadi dia tidak akan pernah berhenti untuk menggoda Anda, menjadikan Anda menjadi orang musyrikin lagi. Apa itu orang musyrik, Abu Asifah? Misal ada alat, ya, alat-alat yang dimainkan oleh orang-orang yang belum paham, misalnya ada gitar, pemainnya disebut apa, Pak? Gitaris. Kalau drum itu pemainnya disebut apa, Pak? Drummer. Kalau orang yang melakukan kesyirikan, orangnya disebut apa, Pak? Orang yang melakukan dosa syirik, musyrik. Musyrik adalah orangnya, syirik adalah perkaranya. Sekarang begini Pak, ini ada masalah besar bagi kami, bagi saya juga. Karena tidak ada konsen atas ulama-ulama negeri ini. Padahal ulama-ulama negeri Yaman, Saudi Arabia dan Timur Tengah sana sudah konsen. Bahkan sudah membukukan satu buku fatwa khusus tentang kesyirikan ini. Jadi sekarang kesyirikan itu ada dua wajah. Jenisnya tetap sama, ada syirkul akbar, syirkul asghar, syirik besar, syirik kecil, tapi ada dua wajah. Ada yang namanya kesyirikan kuno, dan yang pertama adalah kesyirikan kuno, yang kedua adalah kesyirikan modern. Nah ini Pak, PR kita adalah kita terlalu rentan tidak bisa mengenali kesyirikan modern. Kesyirikan modern. Jadi tata caranya hampir sama, tetapi wajah dan bahasanya yang berbeda, sehingga kita gagap atau kurang cermat untuk mendefinisikan ini tuh bentuk sihir atau bukan. Ini tuh bentuk kesyirikan atau bukan. Ini kesyirikan modern, Pak. Yang ini akan menimpa Anda bagi kalangan-kalangan intelektualis. Yang bisa terkena itu malah justru adalah ustadz, ustadzah, dosen, rektor, profesor, bahkan dokter. Dan yang paling rentan adalah psikolog. Kesyirikan modern sudah masuk di dalam lapisan-lapisan hingga ke anak-anak sekolah. Bayangkan anak sekolah kita ada training pengembangan diri atau motivasi pengembangan diri. Naik sepeda dengan mata tertutup. Dia bisa naik sepeda dengan mata tertutup. Nah mungkin ini belum ada ya di sekolah anak Anda ya, tapi di Jakarta sudah banyak. Lalu ada yang namanya metode ramalan. Ramalan ini sama. Tujuannya sama, ujungnya sama, tetapi caranya yang berubah-ubah. Tapi tujuannya tetap sama. Itu adalah ramalan. Dengan apa? Dengan cek sidik jari, set, masuk ke sekolah-sekolah. Lalu nanti keluar dengan bahasa-bahasa mesin karakternya. Karakter anak Bapak seperti ini, 1, 2, 3. Lalu apa? Disamaratakan atau disinkretiskan dengan apa? Ilmu psikologi. Padahal itu bukan dari ilmu psikologi. Nah, nanti Bapak akan diajarkan salah satu cabang ilmu akidah. Ingat Pak, Islam itu memiliki akidah yang jelas. Tetapi sekarang kesyirikan berubah menjadi wajah yang menyerang akidah kaum muslimin. Saya jelaskan sedikit di sini. Rasulullah SAW mengatakan apa? Kelak di akhir zaman. Nanti Bapak tulis ya, Bapak catat ya. Banyak umatku yang mengikuti al-masnah. Apa Pak?
Al-mathna. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-mathna? Al-mathna adalah segala sesuatu yang bukan berasal dari Al-Quran wa Sunnah dan sifatnya menyelisihi apa? Menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Luar biasa. Dan ini akan keterkaitan dengan satu dalil. Kalian akan mengikuti mereka, orang-orang non-muslim, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, lalu apa lagi? Sedepa demi, dan seterusnya. Hingga masuk di lubang apa? Biawak pun atau dak pun kalian juga akan mengikutinya. Dan inilah kita saat ini. Kita terlalu mungkin merasa percaya diri bahwa kita ini sudah mengaji, bahwa diri kita ini sudah mengenal Islam secara baik, bahwa kita ini sudah mengenal bahwasannya tauhid adalah mengesahkan Allah, dan yang namanya syirik adalah pasti yang berkaitan dengan apa? Perdukunan, ramalan, atau apapun yang berbau klinik, azimat, terus berbau jin dan lain-lain. Ternyata tidak. Sekarang hanya berubah wajah lagi menjadi yang namanya al-mathna. Dan ini pintunya banyak, Pak. Dan pintunya dari satu pintu. Nanti insya Allah kalau ada waktu, nanti kita agendakan dengan DKI Masjid, kita adakan kajian khusus membahas kesyirikan modern. Bisa di hari Ahad, nanti materinya khusus dengan proyektor seperti ini, nanti kami yang datang ke sini, Pak. Nah, kesyirikan modernnya apa sih, Pak? Mereka datang dari benua Eropa, mereka membawa keyakinan agamanya sendiri, paganisme. Pagan berganti nama menjadi NAM atau NAM, New Age Movement, gerakan zaman baru, di mana kita akan diserang pada perkara akidah kita dihilangkan untuk berkhidmat, untuk berdoa kepada Allah, dan kita menuhankan atau mengkultuskan akal. Definisi kultus itu bukan menuhankan untuk disembah, Pak, tapi apa? Mengkhususkan melebihi apapun. Nah, ya, jadi mengkultuskan apa yang dikultuskan? Kalau ada orang dan ulama mendefinisikan bahwasannya berhala itu bukan segala sesuatu yang bisa disembah, tapi segala sesuatu yang bisa mengalahkan Allah, dia adalah berhala. Anda kerja, sudah mendengarkan azan ketika zuhur, hayya 'alas shalah, tapi Anda sholatnya nanti ketika asar, mepet asar. Nah, maka pekerjaan Anda sudah menjadi berhala. Misalnya Anda adalah bos, presiden, direktur suatu perusahaan, tapi mempersulit orang untuk sholat 5 waktuan, maka Anda sudah menjadi berhala. Nah, ada berhala yang saat ini dijadikan pada diri kita, yaitu apa? Akal. Mulailah kita terjebak pada hal-hal kesyirikan modern ini. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara apa? Dengan cara memaknai hadis atau memaknai dalil tidak sesuai dengan pemaknaannya. Contoh, apa ini? Dalil yang biasa Bapak dengarlah. Baiti janati, artinya apa, Pak? Rumahku surgaku. Lalu sudah langsung diartikan situ saja. Lalu kita nggak usah kerja. Kenapa? Rumahku sudah surgaku. Padahal nggak seperti itu artinya. Sama seperti ada dalil satu, pasti Anda juga pernah mendengar, ana inda dhonni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi Allah ini sesuai dengan prasangka kita. Maka kalau Anda pesimis, maka seluruh kehidupan Anda yang akan Anda tarik semuanya akan sesuatu yang Anda pikirkan, yaitu kepesimisan tadi. Kalau Anda nggak yakin Anda bisa umroh, maka demi Allah Anda tidak akan pernah bisa umroh. Bahwa Allah juga. Ini yang luar biasa. Bahkan motivasinya itu bayarnya mahal, Pak. Maka kita harus optimis. Karena mereka hanya mengenal satu bahasa, itu present tense, yaitu yang harus terjadi. Makanya setiap hari kita akan diajarkan apa? Visualisasi. Visualisasi, Pak. Setiap pada subuh, bayangkan anak Anda di dalam doa Anda. Lalu bayangkan bahwasannya Anda ada di hadapan anak Anda, putra dan putri Anda. Lalu Anda afirmasi. Afirmasi adalah kata yang diulang-ulang. Agar apa? Agar vibrasi semesta ini bisa tersalurkan. Lalu Allah menangkap sinyal vibrasi ini. Apa yang terjadi nanti? Allah akan jawab sebagai apa? Anak yang soleh juga. Ini luar biasa.
Bahkan sekarang kita belajar parentingnya juga dari mereka, dari agent-agent New Age. Yang padahal agent New Age itu sendiri nggak sadar kalau mereka adalah agentnya. Laki-laki itu berpikir menggunakan otak kanan. Bapak pernah dengar seperti ini? Itu semuanya sudah dibantah oleh dokter-dokter spesialis otak, Pak. Otak kanan memang ada, bagian-bagian otak itu memang ada. Tetapi fungsi otak kanan tidak ada hubungannya dengan karakter manusia. Hubungannya dengan apa? Otak kanan itu menggerakkan bagian tubuh sebelah kiri. Dari sinilah nanti ada yang namanya visualisasi, lalu afirmasi, lalu apa? Terjadilah yang namanya sinkretisme. Sinkretisme itu adalah apa? Percampur bauran antara keyakinan-keyakinan filsafat-filsafat agama yang seharusnya tidak boleh masuk di Islam, tapi dipaksakan atau diislamisasikan. Contoh, Pak. Dulu kita mempelajari ilmu kimia atau fisika ya, Pak ya. Fisika mungkin, garpu tala. Pernah tahu garpu tala, Pak? Kalau kita beli somai di pinggir jalan itu biasanya sengaja ya tukang somai itu memotong 2 gigi tengah apanya? Garpunya. Nah, garpu tala itu kan bentuknya 2, Pak, giginya. Bisa bayangkan ya? Garpu tala yang di sebelah sini disejajarkan dengan garpu tala yang di sebelah sini. Ketika satu sisi garpu tala itu dipukul, maka apa yang terjadi, Pak? Vibrasi getarannya itu mampu menggerakkan garpu tala di sebelahnya. Ini hukum fisika. Dan ini ilmiah. Segala sesuatu yang ilmiah itu bisa diuji secara sains, Pak. Betul nggak kira-kira? Saya kasih contoh, energi. Hati-hati dengan bahasa yang dikit-dikit menggunakan energi. Nah, ini kesyirikan yang menyerang Anda. Saya kira, saya lebih menghormati Bapak dan Ibu Sumeng duduk di masjid ini karena saya menempatkan Bapak sama Ibu ini bukanlah orang-orang yang seperti ketika saya dakwah di Kendal, misalnya, bukan Kendal kota ya, pedalaman, di Temanggung. Doakan saya, insya Allah di pekan-pekan depan ini saya mau berangkat lagi ke Kabupaten Kendal yang masih lekat dengan kesyirikan, Pak. Dan juga misionaris itu sekarang sedang kental di Jawa Tengah. Luar biasanya bukan misionaris lagi, Bapak dan Ibu, ini sedikit info. Banyak investor dari Thailand sekarang membeli tanah di Indonesia karena sekarang bukan lagi kristenisasi tapi sudah budaisasi. Tanah-tanah di Temanggung semuanya dibeli. Investornya saya tanya dari mana ini? Dari Thailand. Nanti mau dibangunkan apa ini? Pariwisata. Tapi judul pariwisatanya itu apa? Nanti apa? Ada patung-patung Buddha dan lain-lain. Sama seperti Wonosobo sekarang juga mulai dirusak, Malang Jawa Timur juga sudah mulai dirusak. Tanah-tanah kaum muslimin dibeli, tapi yang membeli siapa? Orang-orang India. Maka sekarang Hinduisme sudah berjalan. Di Dieng sekarang, Pak, ya budaya Dieng sendiri sekarang tergeser. Sekarang semuanya sudah dihidupkan Hinduisasi. Insya Allah kalau di Jakarta enggak. Karena di Jakarta kan kumpulan orang-orang ras macam-macam, Pak. Jadi tidak terlalu kuat untuk program seperti ini. Baik, kita kembali lagi. Kesyirikan modern ini semua akan menyerang atau mengikis akidah kita. Keyakinan kenikmatan kita berdoa kepada Allah itu dihilangkan kepada mereka. Dengan apa? Mereka mengilmiahisasi atau saintifikasi hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa disaintifikasi. Contoh tadi apa? Vibrasi garpu tala yang mereka ambil sebagai keyakinan pemahaman dalil anna inda dhanni abdi. Aku atau Allah sesuai dengan prasangka hambaku, padahal nggak bisa. Jadi Bapak kalau mau sukses nggak perlu ngoyo-ngoyo kerja. Caranya gimana? Bercermin, lalu mengafirmasikan bahwa aku adalah diri yang sukses, aku adalah diri yang siap menerima apa? Siap menerima rezekimu yang luas, baru doanya nanti di akhir. Pertanyaan saya ketika saya mengikuti training seperti ini, saya tanya kepada pematerinya, lalu peran Allah tentang takdir apa? Kalau kita menggunakan afirmasi, kenapa kok kita nggak menggunakan doa saja? Apakah doa nggak lengkap? Tapi kan doa juga butuh usaha, Pak. Iya. Usahanya adalah ikhtiar di mana kita menjaga usaha kita tidak menabrak pintu-pintu syariat. Hanya itu saja. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam. Seperti apa, Pak? Ini nun sewu, mohon maaf sekali kalau misalnya panjenengan atau Anda sudah pernah mengikuti trainingnya atau kita sendiri praktisinya, yaitu mengikuti apa?
law of attraction. Saya berfatwa bukan fatwa Abu Asifah, tapi fatwa langsung dari ulama-ulama luar negeri. Kenapa kok ini bisa dilarang? Law itu apa? Hukum of attraction, hukum tarik-menarik. Yang mereka analogikan seperti sesuatu yang kita lempar dan jatuh ke bumi. Gravitasi itu hukum pasti, tapi law of attraction itu bukan suatu kepastian. Ingat, kita di dalam Islam sudah diajari oleh Rasulnya bahwasannya ada adab-adab sebelum berdoa. Ada adab-adab berdoa. Sebelum berdoa ada adabnya, ketika berdoa juga ada adabnya. Dan bagaimana adabnya ketika doa kita belum terkabul. Ini ya, kita lanjutkan lagi insya Allah masuk di dalam perkara tauhidnya. Tauhid adalah salah satu kunci penting kita untuk memasuki surganya Allah. Boleh dicatat Bapak dan Ibu seluruhnya, syarat masuk surga itu hanya ada 2. Apa itu? Syarat masuk surga? Syarat masuk surga mentauhidkan Allah. Cukup di situ, Pak? Kalau ada orang yang bertauhid, cukup nggak masuk surga? Ternyata kita pernah mendapati satu dalil. Siapa korek api neraka? Bukan bahan bakar, beda. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tapi siapa korek api neraka, Pak? Siapa korek api neraka? Ada 3 orang korek apinya neraka dan mereka adalah orang-orang yang soleh dan mereka adalah orang yang bertauhid. Yang pertama adalah mereka adalah para dermawan, Pak. Yang memberikan uangnya di fisabilillah tapi tidak lillah. Betul kata Bapak tadi, tidak ikhlas. Yang kedua adalah seorang khori. Dia penghafal Quran, mungkin bacaan Qurannya indah, tapi dia membaca bukan ikhlas karenaku, kata Allah apa? Tapi karena ingin didengar dan ingin mendapatkan kehormatan manusia. Maka apa kata Allah? Faqadakil, kamu sudah mendapatkan itu, maka diseretnya dia di neraka. Yang ketiga, orang yang berperang fisabilillah di jalan Allah tapi tidak lillah. Ini luar biasa, bahkan malaikat tidak diberi softwarenya. Malaikat tidak tahu. Dia dibangkitkan di antara para syuhada, orang yang mati syahid, digiring ke surga. Ketika dia mau masuk, malaikat diperintahkan untuk tutup. Malaikat pengantarnya bingung, kenapa kamu tutup untuk orang ini, sedangkan orang ini bangkit bersama para syuhada. Bingung, menghadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dihadapkan, ditanya, ada apa hambaku? Ya Rabb, bukankah aku sudah berperang di jalanmu dan aku mati di atas jalanmu? Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Kamu berperang karena engkau ingin disebut sebagai pahlawan dan engkau sudah mendapati itu di dunia, maka kau sekarang tidak mendapat apa-apa. Ini hati-hati ya Pak ya. Maka ditulis baik-baik. Sebelum ditulis saya ingin jelaskan. Tempat pariwisata paling dekat di Duren Sawit di mana, Pak? BKT. Nah, yang nasional, Pak. Apa yang kira-kira nasional? Taman Mini. Bapak dan Ibu ke Taman Mini itu bisa bayar. Oh ya, Taman Mini itu masuknya bayar nggak sih? Bayar. Berapa, Pak? Oh lupa. Udah jarang ke sana ya, apalagi saya. Baik, gini aja. Ke Taman Mini, ke Ancol, ke Monas itu ada tiketnya. Bener ya Pak ya? Gimana caranya kita rekreasi tapi nggak bayar tiket? Oh, betul Pak. Ada 3 cara Pak. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang memiliki Taman Mini-nya. Yang punya. Yang kedua, nerobos. Ngejebol dari belakang. Yang ketiga, Ibu dan Bapak punya kenalan orang dalam dapat free pass. Apa itu? Gratisan. Sekarang pertanyaan saya, surga ini juga ada tiketnya Pak? Kecuali 3 tadi, kecuali Bapak dan Ibu yang punya surganya. Yang kedua apa Pak? Bapak ngebobol, terobos, nggak bisa. Nah yang ketiga, tolong Bapak dan Ibu yang baik hati, tolong. Kalau Anda mengenal orang dalam, ya saya juga diajar. Boleh ya? Punya kenalan orang dalam Pak? Nggak ada. Nah maka silakan ditulis tidak ada khilaf di antara akidah ulama apapun. Syarat masuk surga hanya ada 2 saja. Ada 2 kuncinya. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah qalbun salim. Anda tidak bisa masuk surga kecuali hati kita selamat. Ibu nggak bisa masuk surga, Bapak nggak bisa masuk surga kecuali hati kita
Selamat, Anda nggak boleh membawa hasad, kotoran hati. Anda masih belum bisa berdamai dengan manusia. Nah, maka kata Allah dan Rasulnya apa? Yang paling berat urusan itu bukan urusan dengan Allah, tapi urusan kalian dengan sesama kalian. Hutang kita, kezaliman kita, ghibah kita, fitnah kita, itu semua akan didatangkan oleh Allah. Ini bahaya. Tapi kabarkanlah berita gembira kepada orang yang tidak pernah umroh, tapi Allah catatkan di hadapan matanya umroh. Ya Rabb, kenapa aku pernah umroh 3 kali ini? Aku nggak pernah haji, ditulis haji 4 kali. Ya Rabb, aku nggak pernah sedekah 10 juta lebih. Ini bukan amalanku, tapi apa kata Allah? Ini semua amalan manusia-manusia atau orang-orang yang engkau kenal yang menggibahmu atau memfitnahmu. Rugi nggak Pak kira-kira menjadi pemfitnah? Rugi ya. Sekarang kembali lagi kepada tauhid dan qalbun salim. Cita-cita kita cuma satu. Kita Allah wafatkan dalam kondisi husnul khotimah atau syahid fisabilillah, di dalam kondisi yang bertauhid kepada siapa? Allah. Masalahnya satu, Ibu dan Bapak. Kesyirikan modern tadi perlu kita bahas secara spesifik, secara khusus. Kita bahas kesyirikan kuno saja. Bahkan kesyirikan kuno ini juga bisa mengenai Anda. Bahkan bintang di pundak pun juga tidak menjamin Anda adalah orang yang selamat dari dosa kesyirikan. Sekarang begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu semuanya sehat pagi hari ini? Insya Allah ya. Berarti gak semuanya sehat. Ada beberapa yang diuji dengan fisiknya. Tapi ucapkan hamdalah alhamdulillah. Baik. Ibu dan Bapak pernah sakit tidak? Pertanyaannya. Pernah. Ibu dan Bapak masyarakat komplek PTB sini biasanya kalau berobat itu kemana Pak? Puskesmas, ke dokter, ke rumah sakit. Dokter tuh maksud saya ke klinik-klinik ya Pak, kan ada ya bidan-bidan ya. Lalu begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu biasanya dikasih 3 kali 1, diminum 3 kali sehari. Rasanya rata-rata manis atau pahit? Pahit. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu silakan dijawab. Kenapa Anda mau minum obat? Pengen sembuh, betul. Itu jawaban yang paling tepat. Disuntik itu geli enak atau sakit? Sakit Pak, tapi kenapa orang mau disuntik? Pengen sembuh. Sekarang begini Pak, ada orang Ibu yang kakinya membusuk karena jarinya membusuk karena diabetes. Dia rela kaki dan jarinya diamputasi. Tujuannya apa Pak? Agar sembuh. Sekarang Bapak dan Ibu sepakat gak sama saya? Orang kalau sudah sakit, psikologisnya atau kejiwaannya, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Sepakat nggak? Bapak nih misalnya darah tinggi, nggak boleh makan daging kambing, ditinggalin nggak daging kambingnya? Ditinggalin. Kalau asam urat nggak boleh makan apa Pak kata dokter? Pak jangan banyak-banyak makan ini Pak. Apa kalau asam urat? Kacang-kacangan ya, sama minyak-minyakan. Sayur-sayuran juga nggak boleh Pak. Diabetes itu nggak boleh minum dan makan apa Pak? Nasi yang panas. Terus kata ibu tadi gula atau yang manis-manis. Berarti ibu nggak boleh memandang wajah manisnya suaminya. Udah. Baik ya Pak, kembali lagi. Orang kalau sudah sakit, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh Pak. Jangan dulu tersenyum, benar Pak. Saya berikan materi tauhid 3 bulan ke depan, justru ustadznya naudzubillah misalnya tadi. Dan juga justru anggota jamaah masjidnya naudzubillah misalnya tadi. Mereka melakukan kesyirikan, Pak. Dan mereka ketika sudah melakukan kesyirikan, WhatsApp saya meminta ruqyah syar'i. Kenapa Pak minta ruqyah? Karena apa? Gangguan jinnya semakin parah. Awalnya tidak ada gangguan jin. Akhirnya gara-gara dia salah dalam bertindak, dalam berobat, dia sudah melakukan kesyirikan dan dia sadar akan hal itu. Tapi apa kata dia? Saya terpaksa. Nggak ada, nggak boleh terpaksa. Nah maka kita betul-betul harus mengetahui salah satu cabang disiplin ilmu, yaitu apa? Tentang ruqyah syariah. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu berobat gak sembuh-sembuh, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, akhirnya hilang kesabaran karena finansialnya sudah habis, kesabarannya sudah habis. Biasanya masyarakat kita berobatnya kemana Bapak dan Ibu? Ke alternatif. Sekarang nasihat pertama saya sudah masuk materi.
Dukun sekarang sudah berganti baju, Bapak dan Ibu. Saya informasikan, dukun sudah ganti baju. Mereka saya sebutnya uskun, ikun, jikun, bibkun. Apa itu? Istilah baru nih. Ustadz dukun, haji dukun, ikun, kiai dukun, bibkun, habib dukun. Banyak, Pak. Bahkan kita kemarin sempat geger satu Indonesia ya, gara-gara pesulap merah. Alhamdulillah dia bukan ustadz, tapi dia yang berani memasang dirinya bahkan menghadapi apa? Hukum pidana dia juga berani. Kenapa? Karena dituntut sama dukun yang terkenal dari Blitar, Pak. Luar biasa. Panggilannya Gus, punya pondok pesantren. 2017, saya diundang ke daerah Rantau Prapat, Pak. Dari Suta, Soekarno-Hatta, terbang 2 jam, Kuala Namu, dari Kuala Namu 1 jam ke Medan. Medannya naik kereta 17 jam. Sambung mobil lagi 2 jam ke daerah Rantau Prapat. Itu luar biasa, Pak. Dukunnya itu punya pondok pesantren nggak remeh-temeh, besar. Di Cirebon juga gitu, ada dukun yang pakai konten. Gara-gara pesulap merah baru ngaku kalau itu hanya konten hiburan di Cirebon, Pak. Siapa itu? Kang siapa itu? KUB. Nah, saya kasih inisialnya aja. Lu itu yang datang ke sana pejabat-pejabat, Pak. Lu iya. Dan itu yang menutup acara ruqyah syariah di Trans 7 dibayar 2M, Pak. Luar biasa. Bapak dan Ibu pernah lihat orang di ruqyah belum sebelumnya? Di TV? Di mana lagi, Pak? Di YouTube? Di Facebook? Ada yang sudah bisa meruqyah apa pagi hari ini? Nih Bapak dan Ibu ya. Orang kalau sudah sakit, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Jadi 85% ini PR kita bersama. 85% dari 100%. Umat Islam di Indonesia terjun pada lembah kesyirikan adalah saat mereka apa, Pak? Bukan saat mereka punya hutang, tapi saat mereka sakit. Semua jamaah masjidnya terjun pada lembah kesyirikan bukan saat dia dan istrinya sakit, tetapi ketika anaknya sakit. Dirawat di rumah sakit 3 bulan nggak sembuh-sembuh, pulang nggak ada penyakitnya. Padahal di dalam Islam mengenal yang namanya penyakit ain. Pernah dengar, Pak? Nah, nanti kita jelaskan sedikit. Nah, anak ini terkena penyakit ain dan banyak umatku yang mati karena penyakit ain, kata Rasulullah. Kita nggak tahu ilmunya. Padahal itu bisa sembuh dengan ruqyah, hanya satu jalan, hanya di ruqyah. Akhirnya dia putus asa. Akhirnya apa? Nih, Ibu dan Bapak perhatikan baik-baik. Orang kalau sudah sakit, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Kalau sudah nggak sembuh-sembuh, mau lari kemana? Ke DKI masjid, gak ada yang semuanya bisa ruqyah. Akhirnya mereka datanglah mereka ke klinik-klinik yang dukun-dukun sekarang juga menggunakan atas nama ruqyah. Bahaya. Ruqyah terbagi menjadi 2, yang syar'i dan yang syirki. Akhirnya orang kalau sudah sakit, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Akhirnya orang Indonesia itu paling senang kalau diginiin, Pak. Pak, Ibu, di dalam anak Bapak dan Ibu ini ternyata ada jin muslimnya. Tapi dia kalah. Ternyata di samping kirinya ada nenek-nenek. Dan ini jin kafir. Wah, dia yang menang. Oh ya Ustaz, ya iya. Hanya perkataan iya ini berat, Pak, di sisi Allah. Man ata arafan, barang siapa yang datang ke peramal, fasa'alahu an say'in lam tuqbalahu sholatu arba'ina lailah. Barang siapa cuman nganterin, barang siapa yang cuman iseng-iseng, barang siapa yang cuman sengaja datang kepada dukun atau tukang ramal, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima sama siapa? Sama Allah. Pak, sholat kita yang diterima sama Allah aja belum tahu, apalagi mau minus. Yang kedua, man ata kahinan au arafan. Barang siapa yang datang kepada kahin. Kahin itu siapa, Pak? Dukun-dukun yang mengobati, yang mengusir jin atau mengetahui sesuatu gaib. Au arafan, atau tukang ramal. Fasaddaqahu bima yaqul, dan kita membenarkan apa yang dia katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Lihat, Rasulullah menggunakan kalimat fa. Fa itu dalam bahasa Arab itu kalimat tekanan. Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia sudah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Maka gini, Pak. Kalau ada orang yang menerawang, orang yang bisa melihat jin, dia mengatakan di dalam tubuh bapak, dalam tubuh ibu, dalam tubuh anak bapak dan ibu, di dalam rumah ibu ada penghuninya, ada genderuwonya, ada apa namanya,
Coba Pak sebutkan nama-nama setan di Duren Sawit. Ada apa Pak biasanya? Pocong, genderuwo, tuyul, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil pade, kuntil bude, macam-macam. Kalau ini kita meyakini, oh iya ya, hanya oh iya ya Ustadz ya, maka detik itu batal keislaman bapak dan ibu dan harus bersyahadat. Nah, ini ngeri Pak. Ini jelas aturannya. Kalau Anda berani mempercayai perkataan mereka, maka kita sudah jatuh kafir. Maka pandai-pandailah seperti Syekh Albani. Ketika dia mendatangi satu peramal, dia mau diramal, Pak. Woi orang tua, kamu bisa meramal? Bisa. Kamu yang paling sakti di sini. Oh iya, saya mau diramal. Kalau kamu berhasil meramalku, maka aku berikan imbalan nih. Apa satu kantong emas. Coba dicek dulu. Oh ya benar. Tapi ada satu syaratnya. Sebelum kamu meramal aku, ada satu syaratnya. Lalu Syekh Albani diam. Beberapa menit kemudian bingung ini peramalnya. Lalu orang yang bingung pasti nanya, terus syaratnya apa? Nah, ini kata Syekh Albani. Lah gimana kamu katanya bisa mengetahui hal yang gaib, hal yang akan terjadi, sedangkan syaratku saja tidak bisa kamu ketahui. Akhirnya semuanya pulang. Nah, itulah Pak, makanya sisa waktu kita insya Allah 20 menit, saya rasa ini sangat cukup kita belajar tentang sejarah dan hukum ruqyah. Satu hal yang saya sayangkan sekali di Indonesia, saya sayangkan banget. Ketika saya ditanya sama ketua MUI Batam, Abu Asifah, kenapa perdukunan tidak bisa diberantas di Indonesia? Banyak yang ditipu. Kenapa kalau orang sakit, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Dikasih air Pak, komat kamit ditiupin, suruh bayar 500.000, dibayar Pak. Kemarin Pak, saya baru private tetangga lah, masih belum jauh dari wilayah Duren Sawit. Dia seorang pengusaha minyak. Bayangin perusahaannya ada berapa itu kemarin? Dan 4 apa berapa itu? Hartanya miliaran. Nggak jamin Anda itu mati dalam keadaan selamat. Suaminya kanker paru-paru selama 6 tahun. Dan sekarang koma selama 9 bulan. Cuman gini doang Pak. Di kamarnya hanya seperti itu. Dan itu saya tanya ibu sama bapak, hal musibah yang terbesar yang menimpa kita itu bukanlah kita ditinggal meninggal orang yang kita cintai. Atau kita kehilangan benda-benda yang kita cintai. Tapi apa Bapak dan Ibu? Ketika kita mati dan kita membawa dosa kesyirikan, Allah ancam kita dengan surat Az-Zumar, la yahbatuna amaluka. Maka terhapuslah seluruh amalan-amalan pahala kita. Ternyata dia sudah mendatangkan orang dari Banyuwangi, dia mendatangkan orang dari Subang, dia mendatangkan orang dari mana-mana dan dia tempel di seluruh ujung-ujung rumahnya apa? Azimat-azimat. Ya Allah, man ta'ala qatamima faqad asyraq. Barang siapa yang menggunakan azimat maka dia sudah berbuat syirik. Bahkan saya di Cirebon Pak, sampai ada umahan dan akhwat seorang muslimah kita, saudari kita, dimandikan oleh ustadznya. Dengan apa? Pakai baju, enggak. Telanjang bulat ustadz enggak. Tapi pakai apa? Pakai jaring atau kain batik. Ya nyeplak Pak. Tahu nyeplak ya Pak ya? Setelah nyeplak, sihirnya sudah masuk. Suaminya disuruh pulang, mau aja. Pak, bapak pulang dulu. Atau bapak nginep di hotel dulu. Tinggalin istrinya 3 hari di sini. Apa yang terjadi? Bapak sudah tahu diapain istrinya. Sampai 2017 saya diundang oleh Ustaz Muhammad Abdul Wasikal itu ke Darus Shalihin, daerah Gunung Kidul. Saya mendapati 16 kiranya. Wanita yang sudah datang ke dukun dosa syirik, kedua dosa zina kemaluan, dosa zina besar, yang terakhir apa? Abortus, pengguguran. Karena apa? Saking krisis akidahnya kita, saking krisis tauhidnya kita di Indonesia. Plus kami dipukul oleh saudara kita sendiri. Kami dipukul oleh saudara kita sendiri. Mengapa kita kok nggak mau belajar ilmu ruqyah? Ruqyah itu kan bagian orang-orang yang nggak ada kerjaan. Ngapain jin diurusin? Kita nggak urusin jin. Kita urusin orang-orang yang ingin kita selamatkan dari akidahnya agar mereka tidak datang ke dukun. Bahkan kalau Bapak mau buka Fathul Bari, 200 lebih Pak dalil tentang ruqyah syariah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ruqyah syariah ini adalah amalan yang salafun saleh. Pukulannya dari saudara kita itu apa? Jangan belajar ruqyah syariah. Kenapa? Karena tauhid kalian akan cacat nantinya. Jangan belajar ruqyah syariah, apalagi ikut pelatihan ruqyah masal.
Kenapa? Karena ruqyah masal itu bid'ah, nggak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Dalam Islam itu, ibu diperhatikan baik-baik Bapak. Dan ini saya sharing, mungkin saya lebih muda dari Bapak dan Ibu. Ilmu saya mungkin lebih fakir daripada Bapak dan Ibu, tapi saya ingin jelaskan hal ini, Pak. Di dalam bermuslim atau di dalam Islam, kita tidak bisa melihat satu dalil, bisa diperhatikan ke depan. Misalnya kita mendapati teks Arab, lalu kita artikan, dan itulah maknanya, karena arti tidak bisa beririsan dengan makna. Arti tidak bisa beririsan dengan makna. Sama seperti la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur maka aku tambahkan. Itu tafsirnya bukan Anda punya uang 10 juta lalu kita bersyukur Allah lipat gandakan menjadi 20 juta lah. Sama seperti artinya apa? Baiti janati, rumahku surgaku. Lalu kita artikan kita nggak perlu kerja. Karena artinya rumahku surgaku ya wes, ya sudah. Saya di sini saja nggak kerja, nggak bisa, Pak. Karena arti teks tidak bisa beririsan dengan makna. Maka kalau Anda mendapati Al-Qur'an, maka kita harus buka tafsirnya. Kalau kita mendapati hadis, maka kita juga buka tafsir hadisnya atau syarahnya secara lengkap. Agar apa? Agar Anda tidak jumud. Agar kita tidak taklid. Ustadz itu tidak boleh ditaklidin, Pak. Misalnya Anda ngaji di ustadz siapa? Ustadznya sunnah atau enggak? Enggak boleh seperti ini, perkataan yang salah. Taklid adalah mengekor. Bahayanya taklid amma, mengekor secara buta. Ustadz itu tidak boleh ditaklidin. Ustadz adalah mengajak kita untuk mengenal Allah agar kita taklid mengikut kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Gak boleh mengikuti Ustadz, gak boleh mengikuti kiai. Tapi Ustadz dan kiai mengajak kita untuk mengenal dan mengajak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami di sini, Pak? Jadi begini Bapak dan Ibu. Ketika kita tadi sholat subuh, sholat subuh itu kita membaca Al-Fatihah, nah itu pas sholat. Begini deh. Kita sholat 5 waktu, Al-Fatihah itu wajib atau tidak, Pak? Wajib, bagus sekali. Insya Allah 3 menit, Ibu dan Bapak paham. Berarti kalau kita sholat wajib membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah, ketika saya, Abu Asifah, sholatnya masbuk dalam berjamaah. Ketika saya baru takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba imam sudah takbir, Allahu Akbar, turun ruku. Apa yang seharusnya saya lakukan, Bapak dan Ibu? Ikut takbir dan turun ruku, bagus sekali. Pertanyaan saya yang kedua, saya tidak membaca Al-Fatihah. Sedangkan dalil Al-Fatihahnya itu ada dan sahih. Pertanyaan saya yang kedua adalah, sholat saya sah atau enggak, Bapak dan Ibu? Saya masbuk betul, Pak. Tapi saya nggak baca Al-Fatihah. Sholatnya sah apa enggak? Kata Ibu, enggak sah. Nah, saya tanya lagi, sholatnya sah atau enggak, Pak dan Ibu? Sah, alhamdulillah, karena harus mengikuti gerakan imam. Pertanyaan yang ketiga, bagus sekali. Pertanyaan yang ketiga, dikemanakan dalil membaca Al-Fatihah tadi? Dikemanain? Oh ya, nah, maksud saya kan dalil membaca Al-Fatihahnya tadi dikemanakan? Nggak boleh dihapus, nggak boleh dibuang. Diapain, Pak, kalau dalam Islam? Digugurkan, betul, Pak. Masya Allah. Dalil sahih tidak boleh dihapus, tidak boleh dibuang, tapi digugurkan. Dan ternyata kita baru tahu, alhamdulillah, dalil sahih itu ternyata bisa gugur dengan dalil sahih. Berikutnya contoh, kita itu harus bersuci dengan air kalau ada. Kalau enggak, dalil ini gugur dengan dalil tayamum. Pas tayamum ketemu air, gimana, Pak? Makanya kembali lagi ke air. Dalil tayamumnya nggak kepake, hanya digugurkan saja. Paham di sini, Pak? Paham ya? Nah, lalu begini Bapak dan Ibu sekalian. Bedakan yang namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ibadah mahdhah itu ibadah apa? Ibadah yang khusus langsung sifatnya kepada Allah. Nah, ibadah mahdhah ini memiliki kekhususan. Yang pertama, tata caranya khusus, bacaannya, rukunnya, rukun itu mau gerakannya atau bacaannya, jumlahnya, terus waktunya itu masuk dalam rukun, harus khusus.
Jadi yang dinamakan ibadah mahdhah itu ada rukunnya atau ada kekhususannya. Bacaannya, gerakannya, waktunya bisa dipahami. Adapun ibadah ghairu mahdhah adalah segala sesuatu yang awalnya bukan ibadah tapi kita niatkan sebagai ibadah, maka ini bisa menjadi ibadah. Contoh, Bapak bannya kempes mobilnya, lalu Bapak nggak bawa uang, hanya bawa HP saja. Ternyata Bapak memiliki kenalan yang dekat rumahnya, dekat daerah situ, lalu Bapak telepon, semoga Pak Irwan misalnya bisa datang dan membantu saya. Pertanyaan saya, ini kan beliau berdoa kepada Allah, ini kan masuk pada ibadah ghairu mahdhah. Perlu dalil nggak? Tidak. Karena yang perlu dalil adalah khusus ibadah mahdhah atau ibadah yang menyerupai ibadah mahdhah. Contoh, saya setiap malam Sabtu saya khusus membaca suratnya itu bukan Al-Kahfi, tapi surat Al-Mulk 33 kali. Lihat, waktunya khusus malam Sabtu, suratnya khusus Al-Mulk, jumlahnya 33 kali. Maka ini menyerupai ibadah mahdhah, maka dia harus mendatangkan dalil. Sama seperti orang yang terganggu oleh setan jin, kenapa? Ada yang namanya zikir overdosis. Bukan zikirnya yang kita kritisi, tapi jumlahnya. Dipahami, Pak? Dan ruqyah ini masuk di dalam ibadah ghairu mahdhah. Tidak ada tata cara secara khusus. Maka kalau ada orang yang mengatakan ruqyah massal itu bid'ah, Rasulullah nggak pernah mengadakan ruqyah massal, maka pertanyaannya akan ketimpang siuran. Bagaimana dengan kita mengadakan daurah janais? Bagaimana ketika kita mengadakan daurah hijamah bekam? Itu zaman Rasulullah juga nggak ada. Nah itu ya Pak ya. Maka kita kembali di sini insya Allah 3 menit. Ruqyah itu sejarah dan hukumnya awal Pak. Bisa diperhatikan ruqyah itu harus Anda miliki karena ruqyah adalah sunnah yang hampir punah. Padahal ini sifatnya sangat-sangat fundamental. Kalau di masjid gak ada orang yang bisa ruqyah, orang akan lari kemana Pak? Ke dukun Pak. Ke klinik ruqyah. Ya Allah Pak, mahal Pak. Baru datang aja 300.000. Makanya saya datang, saya dari Rehabati. Rehabati ini bukan klinik Pak, kami tersebar di 200 jaringan rumah rehab. Dan kami mentrainingkan ruqyah bukan hanya di Asia Pak, kami sudah masuk di 4 benua, di Finlandia, di Eropa Utara, di Mombasa Afrika, di benua Afrika, di Sydney Australia, dan kami tersebar besar di Asia. Kami juga sudah memiliki 2 Islamic Center di Jampang Pulau dan juga di Ciampea Bogor. Tujuan kami buat Islamic Center ini apa? Menjadi satu-satunya tempat terbesar se-Asia Tenggara, yaitu apa? Tempat pelatihan ruqyah syariah. Bahkan ustaz-ustaz kita mungkin Bapak kenal, Ustaz Khalid Basalama kenal. Itu pun juga ruqyahnya ke Rehabati Pak. Padahal beliau sudah bisa ruqyah. Ustaz Sariful Mahyanubis, kalau Bapak tanya ruqyahnya kemana yang syar'i, tentu ke Rehabati. Karena Bapak kita free gratis. Rumah rehab yang paling dekat di sini di mana Bapak boleh mampir. Di Facebook kami, di Instagram kami, Rehabati Jakarta Timur. Nanti Bapak bisa janji temu dengan nomor saya dan ada nomor Akhi Rizky nanti di sana. Jaraknya dari sini nggak jauh, ternyata cuma 6 menit. Saya tinggal di Jalan 26 nomor 1. Di dekat Raden Inten. Di situ. Nanti Ibu dan Bapak bisa datang ke sana kalau memerlukan ruqyah. Baik, kita lanjutkan ke sini 2 menit, insyaallah Bapak akan paham. Lengkap ruqyah itu apa? Ruqyah diambil dari kata ruqo. Ruqo, ro dan kof, yang artinya adalah jampi-jampi dan mantra-mantra. Ibu dan Bapak, ruqyah itu artinya adalah jampi-jampi dan mantra-mantra. Jampi adalah segala sesuatu yang dibacakan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Buku dongeng anak kita pun bisa dibaca dan bisa dibaca-bacakan. Maka orang bisa meruqyah dengan buku dongeng. Tapi maksudnya bukan ruqyah syar'i, tapi ruqyah syirkiyah yang tidak dianjurkan. Baik ya Pak. Hukum awal ruqyah itu inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, azimat dan tiwala adalah syirik. Awalnya ruqyah itu syirik Pak. Karena apa? Karena di zaman dulu jarang ada orang yang meruqyah awalnya. Lalu diinterupsi oleh Auf bin Malik. Ini dalil selanjutnya. Pas Rasulullah mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun atas kejadian istrinya Ibnu Mas'ud diruqyah oleh orang Yahudi. Maka Auf bin Malik angkat tangan, ya Rasulullah, keluargaku ini peruqyah. Tapi sekarang kita ubah dengan baca-bacaan Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda? Maka ini adalah qaidah. Qaidah itu apa? Dasar hukumnya, apa asasnya ruqyah itu ini Pak. Gak ada Rasulullah katakan apa? Ruqyahlah kalian seperti ruqyahku, gak ada. Tapi sholatlah kalian seperti sholatku ada.
Maka perhatikan ke depan. I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ini dasar dalilnya ruqyah. Perlihatkan jambi kalian kepadaku, tidak mengapa dengan jambi selama bukan perbuatan syirik. Selanjutnya, ini adalah dalil yang mana kita sering kali tidak mau belajar ruqyah dan menghindari ruqyah karena takut batal masuk surga tanpa hisab tanpa adab, betul? Nah, ini makanya saya butuh Bapak dan Ibu harus membuka syarahnya. Lihat syarahnya begitu panjang di sebelah sini. Nah, saya ulangi lagi, dalil artinya tidak bisa beririsan dengan maknanya. Seperti fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, itu harus ditafsirkan. Siapa yang celaka orang yang sholat ini? Bukan kita yang sholat tadi celaka, bukan orang yang lalai terhadap sholatnya, yang sholatnya cepet, yang terawihnya kayak di YouTube itu, Pak, kayak di Facebook, seperti orang jurus, atau sholatnya ditunda-tunda. Nah, maka saya langsung bukakan di sini. Insya Allah setengah menit 30 detik. Yang dimaksud sebagai 70.000 orang ini, Pak, ini bukan suatu kuota, tapi ini hanya usut atau majaz hiperbola. Majaz hiperbola itu seperti ini, Pak, wajahmu seperti bulan purnama. Kalau enggak, iklan Tembo berapa lapis? Ratusan. Nah, maka ulama mengartikan bahwa humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah yang syirkiyah, bukan yang syariah. Angkat tangan lagi kemarin. Abu Asifah, bukan interupsi. Saya minta legitimasi absahan yang lebih kuat lagi. Baik, saya berikan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah berkata apa? Akan tetapi meminta ruqyah tidak menghalanginya termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan meminta ruqyah jika memang ada keperluan maka tidak mengapa. Diperhatikan yang kuning, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah atau ibunda Aisyah untuk meminta ruqyah. Lihat, istri Nabi pun juga meminta ruqyah oleh orang lain dan tidak batal masuk surganya. Dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang tauhidnya cacat. Ini dasar dalilnya Syekh bin Baz ini apa, Abu Asifah? Nah, ini muttafaqun alaih di dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Ini dalilnya, Pak. Maka silakan dikopi, diberikan kepada ustadz-ustadz kita yang masih melarang atau bahkan mengharamkan ruqyah atau meminta ruqyah. Padahal meminta ruqyah itu boleh. Ini dia dalilnya dari ibunda Aisyah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan aku atau beliau memerintahkan untuk meminta ruqyah. Ibunda Aisyah dan juga banyak sahabat-sahabat Nabi. Jadi untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, ini adalah fatwa hukum ruqyah masal dari fatwa dari Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin. Terkadang itu gini, Pak. Kita dulu nggak kenal dakwah yang indah ini, dakwah sunnah ini. Setelah kita hijrah, keluar dari mulut buaya malah masuk mulut singa. Merasa diri kita ini sebagai mujtahid. Dia tidak pernah belajar tentang usul fikih yang panjang. Apa itu usul fikih, apa itu dalil, apa itu fikihnya, apa itu ijtihadnya, apa itu mujtahidnya. Apa perbedaan antara mujtahid dan muqallidnya? Lantas di Indonesia ini banyak mujtahid baru. Memberikan fatwa-fatwa baru. Nah, ini dia. Ini fatwa dari Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin. Ya Syekh, apa hukum ruqyah masal? Yaitu ruqyah membacakan zikir-zikir ruqyah kepada banyak orang dalam satu waktu. Maka apa jawaban beliau? Ini dibolehkan jika di antara kita ada yang ingin meruqyah beberapa orang dengan zikir-zikir ruqyah atau dengan meniupkan zikir-zikir kepada mereka, ini dibolehkan. Ini dia, saya langsung bawakan fatwanya. Intinya dasar ruqyah dulu agar kita tahu terbangun mindset kita bahwasannya musuh kita kesyirikan masih ada. Jadi nanti insya Allah kalau ini waktunya memang sedikit, memang ini saya padatkan. Nanti insya Allah kalau kurang, nanti kita lanjutkan karena materinya bisa banyak. Nanti insya Allah bisa dilanjutkan. Mau pekan keberapa nanti Bapak bisa kabari saya. Yang penting sebelum tanggal 1 Desember. Insya Allah. Bisa play ya. Mungkin error di sini. Oh, ya. Oh, sudah play ternyata ya. Tapi tidak ada suaranya. Nah, ini nanti bisa Bapak dan Ibu pelajari. Jadi
Nanti ruqyah syariah nanti bisa dipakai beberapa sesi begitu Pak ya. Jadi saya tadi ingin membangun dulu mindset kita semuanya bahwa musuh kita kesyirikan itu nggak sepele dan masih ada. Bahkan sekarang sudah berubah. Bukan lagi kesyirikan kuno, sekarang kesyirikan modern. Kesyirikan kuno saja belum selesai. Dan bagaimana cara meruqyah juga belum selesai. Nanti harapan saya juga Bapak dan Ibu dan juga anak-anak kita juga diajak ngaji pada subuh seperti ini agar apa? Agar anak dan istri kita, suami kita dan kita semuanya keluar masjid sudah nggak takut lagi sama setan jin. Itu ijabah. Sekelas Umar saja bisa melihat jin, Pak. Bukan melihat dengan sengaja ya. Ditampakkan jin berantem sama setan jin. Nah, kiranya bagaimana adab kita ketika kita ketemu sama kuntil bapak atau kuntilanak tadi? Lari, kabur, baca ayat kursi. Gak yakin saya bapak bisa baca ayat kursi. Ketemu kuntilanak paling a'udzu, pingsan. Baik, kiranya sampai jam berapa ini Pak? 05.40. Berarti sudah ini ya. Sudah masuk isyraq? 1 menit lagi. Baik, kalau 1 menit lagi kita cukupkan di sini. Insya Allah nanti kalau ada umur dan kesempatan kita akan membahas tentang sakit. Apa perbedaan penyakit medis dan penyakit non medis dan bagaimana cara penanggulangannya? Ternyata lebih mudah sebagaimana kita mengusap HP kita. Ruqyah itu mudah dan nggak usah keluar rumah. Nah, baik, barakallahu fikum. Jika ada benar mutlak dari Allah dan Rasulnya, jika ada salah itu mutlak dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.